Salam dan bahagia. Sahabat belajar, perkenalkan saya Ika Wulan Kusumaningrum dari SMP Negeri 1 Bura, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Sebagai pendidik, kita harus menghargai kodrat alam yang telah ada pada diri tiap-tiap anak dan mampu menyesuaikan dengan kodrat zaman yang relevan dengan pendidikan saat ini. Pendidikan itu sifatnya menuntun. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Pendidik harus dapat menunjukkan arah. Seorang guru adalah sebagai penuntun yang membimbing dan mengarahkan anak mencapai versi terbaik dalam tumbuh kembangnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat kelak. Hakikat menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah trilogi pendidikan. Ing ngarsa sun tulodo. Di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso. Di tengah memberi semangat. Tut wuri handayani. Dan di belakang memberikan dorongan. Dalam menerapkan trilogi pendidikan, seorang guru harus mampu menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Ing ngarsa sun tulodo. Guru bisa menjadi inspirasi dan dapat memberikan teladan melalui sikap, penampilan, dan tutur kata. Ing madya mangun karso. Seorang guru senantiasa berada di antara siswa dan memberikan semangat belajar dan berjuang bagi siswa. Tut wuri handayani. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan untuk meraih yang terbaik bagi siswanya. Untuk mewujudkan merdeka belajar, maka pendidikan harus memanusiakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri, bebas secara lahir dan mandiri secara batin. Dalam pendidikan yang merdeka, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka secara lahir akan didapat dari proses pembelajaran, dan merdeka secara batin akan didapat dari pendidikan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Setiap anak terlahir dan bertumbuh dengan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran dan perasaan, serta kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Keluarga
menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau membentuk watak individu. Dan keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Perlu kita pahami bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di dalam sekolah. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Dan permainan merupakan media untuk kita bisa menyertakan pendidikan budi pekerti pada anak, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Biarkan anak bermain, berproses, dan bertumbuh kembang menjadi anak dengan budi pekerti yang baik. Yakni penerapan 5S sebelum pembelajaran: senyum, apa, salam, sopan, dan santun. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Pesan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan harus berpihak dan berpusat pada anak. Pada tayangan video berikut merupakan salah satu contoh penerapan pendidikan yang berpusat pada anak yang kami terapkan di lingkungan sekolah kami, di mana dalam prosesnya mereka tidak dipisahkan dengan kodrat zamannya, yakni pembelajaran di era digital dengan menggunakan smartphone sebagai salah satu media belajar. Pada tayangan video berikut merupakan salah satu contoh penerapan pendidikan yang berpusat pada anak. Demikian paparan dari saya tentang strategi penerapan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi sahabat belajar dimanapun berada. Terima kasih, salam dan bahagia.